Halo, Halo, kok. selamat malam. Selamat siang. Selamat subuh. Hmm, Apa kabar, Kok? baik. Udah Baik. makan belum? Kok suara? Waduh. Coba kita yang orang udah memang belum puasa ya. Kok suara lo Kenapa, kenapa? agak cuma di sebelah doang ya? Suara lo? Suaranya lo Nggak tahu deh. cuma ada di sebelah doang. Speaker lo, nggak tahu. Halo, Wah, halo. takut hilang. Ya, super gue ternyata. Tuh kan. Iya, iya. Nah, colokan gua. Nah, ya, benar. Sip. Lo Gimana, kenapa gimana? rambut lo hilang gitu kok? Kayak lu Dicopot? gondrong deh. Gue Dicopot copot. ya? Ah, bentar. Eh, Ini kan gue pakai ear headset bukan sih? Lebih aman sih pakai headset sih. Bisa nggak kalau pakai headset? Agak ribet nggak? Tunggu ya. Oke, siap. Tuh, tadi udah dijawab Bentar. sama Rico, rambutnya dicopot, jadi menghilang. Sekarang botak. Nanti kita akan lihat juga proses memotret produk-produk makanan sama Rico, karena dia kebetulan memang ada jadwal untuk potret makanan yang udah dia janjiin buat orang-orang yang mau dia bantuin. Jadi kalau di hashtag Instagram tuh shoot for help. Jadi nggak hanya Rico, ada fotografer-fotografer lain juga yang gue kenal, seperti ada Buke, siapa lagi ya lupa. Pokoknya ada banyak lah. Jadi sangat apa ya? Kita emang di zaman ini harus saling bantu membantu sih. Apa yang kita punya, skill yang kita punya kita coba. Wah, ada Kakak Vincent nih gabung. Kakak Vincent mau belajar fotografi juga nih, kayaknya. Kita masih nunggu. Nah, udah. Tes. Kok, Wait. yes, ya. Kok boleh ceritain dong apa kenapa lo ada tiba-tiba ide buat nolongin teman-teman ini kayak Oh, jadi pertama ya gue sendiri kan ngerasakan kalau hmm, si PSBB ini udah lumayan ini ya, bukan lumayan sih, sama PSBB emang gak ada kerjaan. Ya untungnya ada tabungan, jadi tapi ya gak semua orang kan apa ya, eh, kalau gue kan masih single nih. Kalau orang-orang yang kena PSBB berkeluarga dan punya tabungan banyak kan lebih berasa banget kan. ya betul. Nah banyak dari mereka itu yang sekarang malah pindah jadi usaha kuliner karena itu kan salah satu yang mereka bisa lakukan kan di rumah, jadi jualan dari Ya rumah. Ya betul. dari situ gue coba bantu lah mereka, misalnya mau jualan tapi biar barang yang mereka menarik itu gimana ya, gue bantuin dengan cara foto. Ya. Jadi emang Ya gitu emang sih. emang itu jadi fenomena sekarang karena yang lo bilang tadi akhirnya orang butuh yang basic-basic kan, basic needs tuh ya makanan minuman. Jadi akhirnya banyak orang beralih ke jualan makanan dan minuman. Dan benar Hmm. banget sih, nggak semua orang bisa. Mungkin dia jago masak, cuma nggak tahu cara membuat si masakan itu jadi kelihatan menarik gitu. Enak sih enak, cuma kan belum tentu secara visual kelihatannya menarik atau menggugah selera kan. Hmm. Hmm. Jadi lo mulai Ya. posting di Instagram tuh sejak mulai tanggal berapa ya kok ya? Tanggal 6 Mei kalau salah ya. Tanggal pasti sih nggak tahu, kayaknya sudah Ya. jadi ya pokoknya pas mulai puasa, nggak jauh dari mulai puasa begitu. Tipe kena di banyak nih kayak spam Kenapa? spam. Enggak, gue tadi ada berapa kali telepon masuk spam kayak dari
Ada orang nawarin kartu gitu kayak tadi. Iya, yang di spam. Nah, dari dulu pertama kali posting itu, lu sambutannya bagaimana? Respon orang-orang banyak nggak? Langsung rame sih. Saking Langsung apa ramenya ya? harus gue batasin. Jadi akhirnya gue batasin cuma kayak 2 minggu gitu. Soalnya lebih dari itu takutnya kelamaan. Oke, Pokoknya dalam 3 hari itu kayak slotnya udah penuh. oke. Sekarang udah berapa banyak kira-kira yang udah lo bantuin, udah berapa usaha? Sekitar 30-an lah. 30 Udah lebih. 30-an ya? Oke. Dan itu kebanyakan usaha rumahan ya, yang memang syaratnya lebih usaha rumahan kan? Kebanyakan startup Oke, yang emang milik sendiri. oke. Nah, hari ini lo ada berapa produk yang akan lo foto? Hari ini ada 3. Jadi Tiga, ada oke. iya, 2 kayak nasi, terus lauk-lauk itu yang gurih-gurih, terus sama satu lagi puding. Oke. Jadi si yang orang yang akan lo fotoin, lo bantuin dia, mereka kirim makanan ke lo gitu ya? Mm-mm. Jadi Nah, kita janjian dulu di ini di Instagram mau tanggal berapa, terus biar dikirim pas hari itu juga kalau bisa biar makanannya fresh sih. Jadi di foto udah masih ya. bagus. Ya. Oke. Lo mau mulai foto kok, sekalian kita ngobrol-ngobrol kali ya? Sambil lo motong-motret gimana? Agak Uh, ribet sih sebenarnya kalau agak sambil ribet. Agak ribet ya? Oke. Ya udah. Boleh dikasih lihat nggak makanannya apa ya kok? masih di sini sih. Jadi ini ada bentar Oh, ya, masih di sini gue ya? putar Hmm. gitu. Jadi hari ini dapat dari Lama Bana. Ini ada kayak nasi apa ini ya? Nasi di daun pisang. Belum gua buka sih. Terus sama ini satu masih pokoknya belum dibuka-buka sih, ini dari sedap. Oke. Jadi ini apa ya? Dendeng ragi, macam-macam sih. Ayam bumbu Bali. Nah, jadi biasanya ngirimnya gitu. Jadi gua tatain dulu. Jadi di sini gua hiasin gitu. Oke. Lo biasa pakai props apa aja kok? Prop sih ya ini, terus ini apa ya? Sini lah biasanya udah gue siapin di sini nih props. Oke. Jadi gue butuh apa, ini apa, ada di sini semua. Oke. Nah, kalau buat lo pribadi kok, lo Itu juga biasanya kerja bisa. bisa itu bisa. Lo cara lo sendiri, style lo tuh untuk foto suatu produk kuliner tuh gimana? Gue sih biasanya ngikutin makanannya sih. Jadi kalau Oke. makanannya apa, makanannya kayak makan makanan rumahan, gue bikin tuh kayak senatural mungkin sih dengan banyak elemen-elemen. Jadi banyak ya gini-gini sih, kayak apa? Nuansa-nuansa hangat, warm, kuning-kuning. Jadi biar berasa lebih rumahan. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomong soal ini dulu sih, agak lebih ke teknis. Mungkin buat yang punya kamera SLR atau mirrorless, tapi nanti kita akan juga ngomongin buat teman-teman yang hanya mengandalkan handphone ya. Nah, pertama kita ngomong kayak yang pakai SLR atau mirrorless dulu nih. Lo pakai kamera apa kok? Jadi gue pakai X3 Fuji. Itu mirrorless lah berarti ya. Iya, mirrorless. Lensanya pakai apa kok? Lensanya gue pakai ini. Apa sih itu lensanya? 816 ya? Apa sih? 80. 80. 80 Ini makro. makro. Makro Sama ya. satu lagi ini nih. Nyangkut. Satu lagi 1655. 1655.
Dan Gitu. kalau 80 makro kan udah jelas kan kebutuhannya makro bisa ngambil foto lebih dekat, lebih detail, hal-hal kecil Iya, lebih jadi misalnya kelihatan. gue fotonya Jadi diperbesar. nggak pakai makro, iya kalau nggak pakai Mhm. makro nggak bisa zoom terlalu deket sih. Nah kalau si lensa yang satu lagi tuh yang 816 lo pakai buat apa aja misalnya? Buat yang Dalam lebih produk foto dalam keseluruhan kulit gitu. Kan kalau yang makro buat apa? yang deket-deket banget gitu ambilnya. Ah, 16:5 itu kita ambil kayak nuansa lebar. oke. Dan itu biasanya lo campur-campur ya antara yang ambil nuansa sama detail-detail. Iya. Oke. Jadi biasanya gue siapin terus dibikin secantik mungkin. Oke. Lo ada asisten nggak sih kok kalau moto gini? Paling tadi kucing gue sama paling nyokap. Kucing lo ya. Dia sih nggak bantuin makannya kayaknya. Mm-hmm. Nih paling dari sini gue coba kan, ini kan udah bagus. Biasanya gue percantik lagi Otomatis pakai dulu kayak ini komentarnya udah kelihatan. Kenapa? Bentar gue siapin, bentar ya. Oke, siap. Teman-teman kalau mau nanya mungkin sekarang bisa tulis komentar sekarang, nanti pas lagi proses motret gue matiin sebentar kali ya biar lebih jelas kelihatan fotonya. Nah tadi Rico udah bilang dia pakai kamera X-T3 Fuji mirrorless, pakai lensa 80 makro sama lensa 816. 816 f2,8 nggak salah. 2,8 kan ya? Iya, biasanya di sini kan agak penyet, dicakepin dikit. Nah, kebetulan yang ini mereka pada kirim juga beserta ini sih garnish. Oh, besar Jadi garnishnya, oke. Iya, nyertain bagusnya. Iya. Nah, di sini Itu nggak tanpa lo minta ya mereka ngirim garnishnya ya? gue bilang sih misalnya bisa disertakan garnish sangat membantu. Oke. Jadi gue tinggal kasih garnishnya biar cakep. Tapi jangan terlalu rame. Nah ini kan sebenarnya dari kamera kan, maksudnya ini kan pakai handphone. Ini asal ditatanya udah bagus, terus pakai cahayanya pas. Ini sih gue pakai ini ya, pakai Okta, terus sama lampu continuous. Jadi ini gue anggap kayak cahaya masuk dari jendela. Jendela, oke. Jadi anggap aja misalnya ini jendela, ini ya cahaya dari jendela. Jadi posisinya ya sebagus mungkin. Oke. Jadi intinya lo taruh kalau mau pakai nggak pakai lampu lo ditaruh di samping jendela, terus ngambilnya dari sudut berapa 90 derajat lo ngambilnya gimana? Tergantung mood sih. Jadi dari sini, misalnya ngambil dari sini kan pasti sini kan agak gelap nih. Ya misalnya suka efeknya silakan, tapi misalnya mau lebih terang ambilnya ya kok bisa kita posisinya sejauh bercahaya. Jadi bayangannya itu nggak terlalu ketara. Oke. Nah kalau yang buat mau pakai available light itu apa natural light itu yang dari sinar matahari bagusnya jam berapa? Bagusnya sih kalau ada cahaya masuk jendela ya tergantung arahnya sih. Kalau enaknya pagi, kalau nggak agak sore. Pagi atau agak sore ya? Pagi sore itu dapet ntar kayak mood-moodnya lebih kuning, lebih bagus. Tapi misalnya ngambilnya siang-siang banget, lebih apa ya, lebih rata gitu. Bisa aja sih ngambilnya kapan aja. Oke, tergantung yang apa yang lo mau aja ya sebenarnya. Iya benar.
ini kan udah ditata terus tinggal fotonya. Bentar. Gue siapin kameranya dulu. Oke. Lo lagi sibuk apa nih? Sibuk ini, jadi kan kios Ojo Kios ini jadi karena pandemi tutup kan, kita udah tutup sejak 16 Maret. Nah sebelum itu kita aktif banyak acara lah di kios, bisa seminggu 3-4 kali acara gitu. Nah akhirnya kita karena pandemi kita memindahkan acara-acara itu ke online, Instagram kebanyakan sih, hampir semuanya ke Instagram. Jadi malah ada beberapa acara yang nggak pernah dilakuin di kios, itu kayak masak kios atau kayak workshop fotografi ini bisa dibuat gitu, karena lebih gampang kan. Kalau kayak masak, lo masak di rumah lo sendiri, lo punya alat-alatnya, punya kompornya. Tapi kalau lo ke suatu tempat lain gitu, lo harus bawa kompornya, harus bawa alatnya lagi gitu. Jadi ada hal yang menguntungkan sebenarnya dengan membuat acara online gitu. Banyak yang bisa langsung nonton. Iya, bisa langsung nonton. Dan untungnya juga banyak orang dari luar Jakarta yang akhirnya bisa nonton gitu. Iya. Jadi ya kira-kira pesan nih dari Dendeng, mantap Kak, terima kasih ya Share for Help sudah bantu kami pedagang UKM kuliner. masih pecah-pecah nggak videonya nih? Udah enggak sih, nggak terlalu. Lo pakai wifi pakai data? Pakai wifi? Gue sih lumayan sih daripada yang tadi, udah balik ke normal. Oh baiklah, gue coba mungkin dari wifi yang satu lagi. Sinyalnya sinyal agak kurang, karena komentar mewah kameranya. Mau lebih mewah lagi X-T4 kali ya. Oke. Kita coba sambung lagi ke Rico ya, mungkin ada masalah sedikit dengan sinyalnya Rico. Sambil menunggu. Ya, halo kok. Ya, gimana nih? Aman? Kelihatan? Kelihatan? Jadi ini udah gue tata. Tinggal dekat. Gimana? Kira-kira. Jadi ya kalau bisa ngambil angle-nya yang kelihatan gitu makanannya, biar kelihatan enak. Okay. Cuma ya itu dicoba-coba angle-nya. Oke, jadi bisa landscape, bisa potret ya? Iya. Nah, karena ini kan kebanyakan nanti di-post di Instagram. Jadi yang di otak masukin kayak agak kotak gitu pokoknya. Kira-kira. Oke, agak kotak framingnya ya. Okay. Biar nggak banyak motong. Ya. Ya tuh, itu hal-hal sederhana yang kadang suka kelupaan. Soalnya kan kayak kita motret aja, kayak lo misalnya motret buat, oh ya ternyata ini lebih ke Instagram, jadi lo harus pikirin nanti kalau mau dipotong biar pas bisa square gitu kan. Atau misalnya motret buat spread di majalah, lo harus mau pikir biar tengahnya nggak tengahnya tuh yang hal penting yang nggak kepotong, misalnya gitu sih. Jadi ya kira-kira beginilah nggak untuk framing dapur. Ini ngomong teknis lagi, lo membuat fotonya blur belakangnya atau dibuka gede aja? Bukan ini gue bikin aperture-nya.
Bikin blur ya, oke. Iya, soalnya kan backgroundnya itu kan cuma garnish doang biasa aja, nggak terlalu penting sih misalnya tajam atau enggak. Tapi misalnya Oke. gue layout gitu lagi banyak gitu makanan-makanannya, bagusnya sih tajam semua. Bagusnya tajam semua, oke. Ini bukannya di berapa kok? F Ini berapa? sih 28. 2,8, oke. Ini kok komennya off ya? Kenapa? Komennya mati. Oh, komennya gue matiin tadi karena pin ngelihat gambarnya lo kan lebih jelas. Nih gue nyalain lagi nih. Sip. Nah, gitu. Jadi untuk yang pertama ini sudah dapat. Ya. Nah, kan banyak tuh fotografer yang bantu-bantu kayak gini macam kayak ke Gala itu Ah, jadi kita pakai hashtagnya shoot for health. oke. Ada siapa aja yang lo kenal kok? Ada Buka yang pasti. Terus ada Gala, terus ada pengasal Alvin. Banyak sih, lumayan. Banyak ya? Nah, Ya. ya ada yang makanya beberapa dari mereka ada yang banyak di Jakarta, tapi ada yang luar daerahnya ada yang Bandung, Jogja. Oke. Nah, kalau kan nih datanya kan sedemikian nih biar kelihatan apa ya? Menarik secara komposisi warna kan? Maksudnya biar nggak satu warna jadi mungkin ada tiga makanan misalnya putih, hitam atau merah atau jadi diusahain warnanya itu berbeda, maksudnya komposisi warnanya itu berbeda-beda nggak satu sama biar lebih jelas. Kalau gue sih bikin komposisinya warna sih nyatu sih. Jadi kalau Satu, emang oke. elemen yang ada dipakai, jadi kayak ini kan ada hijau. Ini terus dari ininya kan ada kayak warna krem pastel. Terus dari cabai ada merah. Jadi ini kan ada nih warna-warnanya nih di sini. Jadi semuanya tuh kayak masih satu aliran. Jadi matanya Berarti ini matanya nggak kemana-mana gitu ya? jadi matanya ngelihatnya tuh masih satu kesamaan gitu. Tapi misalnya emang mau bikin sesuatu yang mencolok keluar, gue biasanya pakai warna yang lebih netral sih. Jadi kayak ini kan ada marmer nih. Jadi biasanya marmernya kan warnanya netral. Jadi gue pasang terus biar warna yang produk yang gue pasang itu lebih keluar. Oke. Nah, si makanan ini nih udah dari sana yang dikasih kayak gini kok ya? Yang ini sih kebetulan udah. Cuma kalau yang lainnya kan belum nih. Oke. Nah, berarti lo harus nata sendiri dong tuh. Iya. Itu dapat arahan dari yang minta tolong di foto atau sesuai kreasi lo aja? Sesuai sih. Jadi kan emang di tulisan gue tuh kalau konsep emang nggak bisa milih kan. Oke. Tapi misalnya ada saran penyajian sih boleh. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, wah ini ntar pas ini dipotong ya atau dibelah biar kelihatan isinya gitu, nggak apa-apa. Boleh. Oke. Nah, berarti lo udah 30-an tuh, masih ada spot lagi nggak buat teman-teman yang mungkin butuh pertolongan? Terakhir sih 22 ya. Soalnya Terakhir itu 22 kan Mei, sebelum Lebaran. Ya, berarti 2 hari lagi ya. Iya, 2 hari lagi. Jadi Tapi stok udah penuh nih? Untuk 22 masih ada beberapa sih. Untuk besok sih udah penuh. Oke. Jadi untuk makanan keduanya kan dia cuma ngasih nih nasi doang nih. Nah, jadi harus gue bikin lebih menarik. Masa jualan nasi. Nah, kebetulan kan ada yang ngirim, maksudnya ini kan produk lain. Iya. Bukan dari dia. Cuma ya ini ntar gue bikin buram-buram, ntar taruh di belakangnya. Biar apa namanya? Nggak sepi. Oke. Cuma gue Tapi lagi hidup lo sepi nggak kok? lumayan sih. Makanya kalau ada cewek single itu boleh lo langsung DM. Kan lo bukannya motret fashion dulu, harusnya banyak berkenalan dengan wanita-wanita lah. Oh iya. Cuma belum ada yang nyantol nih, gimana nih? Ngomong-ngomong soal fashion, lo
awal terjun ke dunia fashion fotografi gimana kok ceritanya? Apa ya? Gak sengaja sih sebenarnya. Sengaja ya? Mm-mm. Lo kan bantuin siapa dulu? Siapa fotografer terkenal tersebut sih? Asra namanya. Gue malah Muhammad itu Asra bukan Nur. itu gue bantuin lo lagi gimana sih? Oh, maksa. Sebenarnya mulainya kan foto ini, foto jurnalis, foto liputan, foto-foto stage. Awalnya begitu. Soalnya kan gue kerja di portal online yang kayak media berita-berita entertainment. Hmm. Jadi ya mulai dari situ. Terus Studio lo akhirnya sekarang di mana kok? studio gue di rumah gue, di Cengkareng. Oh di rumah lo apa? Hmm. Gue dulu datang ke studio lo tuh di mana ya? Masih rumah lo apa beda itu? Gue dulu banget Beda-beda. pernah datang lagi. Beda ya? 2000, ini lama banget tuh 2009 kalau nggak salah deh. Wih, 2009 tuh gue baru lulus SMP tuh. 2009, 2010 apa 2010 lupa kok. Iya, lama banget. Iya. Kalah. Terus lo mau tetap lagi nih yang lain nih ada nggak? jangan Ya, jangan ngaca-ngaca, jangan ngaca-ngaca dong. gue pengen jagoannya kayak gitu. Ya, Itu sesuai ini. dengan amal ibadah kok. Oh gitu ya. Gak Nah, canda. Gue jadi inget cerita ini pernah dari temen gue tuh si Nastasia Abigail pernah di suatu bandara lagi dengan ngantri ke toilet, udah ada antrian nih, terus tiba-tiba ada ibu-ibu masuk nyelonong, maaf ya ini sesuai saya buru-buru saya sesuai dengan amal ibadah katanya. terus temen gue langsung yang bingung gitu, ini bercanda apa serius ya, cuma akhirnya ya udahlah lihat dia mah. Ya itu hal sesuai dengan amal ibadah tuh kayak jadi kengiang-ngiang di kepala gue mulu gitu, kayak anjir nih bisa aja orang buat sesuai dengan amal ibadah. Nah ini kan sambal goreng. Mau nggak? Mau dong, kirim-kirim lah. Iya. Ini aja gue dikirim. Kirim lagi. Iya. Kirim caption tuh. Nah ini kan gue tatain nih, biar kelihatan bagus. Ya, sebagus mungkin lah. Oke. Jadi ini ntar gue taruh sebagai hiasan aja. Nah, itulah kira-kira. Langsung bagus kok. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya suatu hal yang penting juga itu sebenarnya bagaimana lo menata elemen pendukung ya sebenarnya. Jadi ya kan ini nasi, jadi kalau bisa kasih lauknya biar kelihatan bagus. Kalau nggak, kalau mereka ngasih lauk doang, siapin nasi biar ada temennya. Oke. Tapi kenapa lo nggak naruh si lauknya ini di dalam piring yang sama dengan nasi? Soalnya kan si ini dia kan ngirim 2 nih. Ada satu yang udah ada nasinya, terus satu lagi cuma nasi doang. Oke. Jadi ya biar kasih lihat dia tuh jualannya ini. Oke. Ini tinggal di foto, gue mau siapin kameranya. Nah, penting tuh punya tripod yang mendukung. Yang bisa detail ya. Iya. Ya kalau bisa punya tripod lah. Biar fotonya enak, jadi bisa foto-foto sendiri. Iya.
Ini emang tripodnya apa mereknya dan tipenya apa? Eh, Gitzo. mm-mm. Tipenya Tipenya gimana yang lihat tipenya ya? lupa kayak Hmm. ya. GT4532 LS. Oke. Nah, bagi fotografer yang mau beli tripod, jangan cari yang murah-murah. Ya, setuju gua. Kalau bisa modalin dikit lah, soalnya kan kamera Ya, lo tuh mahal. ya, Misalnya tripod lo murah, gampang jatuh, ya ntar kan akibatnya kameranya juga. ya. Benar. Kalau bisa tripodnya mendukung gitu. Tripodnya kalau nggak gampang jatuh berarti aman bagi kamera. Ya. Jadi ini mau gue cari angle-nya. Bentar. Sini banyak tiang agak susah. Ya, teman-teman kalau mau bertanya atau komentar boleh silakan tulis di kolom komentar sekarang sambil nunggu Riko siap-siap. Mungkin ada yang kurang jelas atau hal-hal teknis lainnya boleh silakan tanya. Jadi ini sih sebenarnya buat orang yang motret pakai HP atau motret pakai kamera SLR atau mirrorless, bisa dua-duanya. Kok ada yang nanya tuh harganya berapa tripodnya? Seharga motor. Waduh, ada adminnya nih yang nulis. Hebat juga loh kok ada admin. Oh itu gue sendiri dong. Tangan lo ada 4 ya? Iya. Seharga motor cuma motor apa dulu nih? Mereknya apa? Kalau motornya motor bebek tahun 80 mungkin. Iya. Ya harga apa? NMAX second lah. NMAX second, oke. Kita matiin dulu ya, ada komentarnya sambil melihat biar kelihatan lebih jelas. Bentar ya, gue mau ngambil handphone. Jadi ini kan kita Oke. ngambil pakai apa namanya? Crystal mirrorless Fuji X-T3 yang bagus itu. Asik. Nah ini gue mau ngambil handphone. Jadi misalnya kita foto pakai handphone tuh gimana? Bentar ya. Oke, iya. Oke, silakan mau komentar. Tapi kayaknya bagusan XT4 ya daripada XT3. Silakan teman-teman yang mau tanya-tanya tentang bagaimana memotret makanan dengan baik dan bisa menggugah selera, silakan tulis di kolom komentar. Kita punya waktu sampai paling lama sampai jam 5 karena live Instagram itu maksimal 1 jam. Dan kalau mau disambung lagi harus mati dulu dan nyalain lagi. Oh ya, kok sedikit pengumuman buat teman-teman yang nggak tahu kios Ojok Kios itu apa. Ini apa ya, ruang bersama juga sebuah ruang bersama dan toko buku. Jadi teman-teman bisa kalau mau pesan buku atau hal lain bisa ke Tokopedia-nya, namanya kios Ojok Kios. Sip. Fotografernya ganteng. Ya, ini sih akun lelah lagi. Nah, kayak kemarin tuh komentarnya biar kelihatan. Ini handphone dipakai buat videoin handphone. Oke. Nah, tinggal cari angle yang kira-kira menarik.
Kalau gue biasa sih gue zoom dikit aja. Heeh. Sip. Udah. Bagus. Oh iya dong, Luar, tentu. luar biasa lo kok. Tinggal diedit dikit doang. Lo kasih filter-filter gitu nggak? Paling pakai Snapseed. Oke. Bentar. Udah. Di sini tinggal dicakepin dikit kayak naikin kontras, saturasi naik, hangatin dikit. Kok balik. Lo kenapa warnanya lo buat jadi lebih kuning gitu? Tone-nya, Soalnya sorry. kuning itu kan hangat. Kan kalau makan tuh pengen merasa kehangatan dari Oke. masakan kan. Jadi kalau bisa Iya, bikinnya iya. kuning. Oke. Udah, paling gitu doang. Sama biasanya sih dikasih vignette dikit. Heeh. Terus kurang terang. Vignette lagi dikit. Terus ditajemin. Udah. Sip. Sip. Mantap. Bentar, Nah. kita cek. Heeh. Fotonya pakai handphone doang. Ya. Penting udah tahu cara ngambil sudutnya, lightingnya oke. Sebenarnya nggak beda jauh dengan apa bisa-bisa aja lo pakai kamera handphone ya. Iya. Jadi ya, yang penting kita bisa bikin si makanan ini kan kelihatan menarik. Gimana biar dia menarik itu ya ditaruh di mana cahayanya ada dan bikin bagus. Kalau kita pakai ini kan istilahnya cahaya ini window light. Jadi cahaya yang datang kan dari samping. Nah, itu ntar dapet ini nih, kayak kontras-kontras ini kan gelap, sini terang. Beda misalnya kita matiin. Ini kan cahayanya pakai lampu atas. Itu ntar jatuhnya flat, nggak kurang bagus. Kalau flat, kontrasnya hilang. Oke. Ini gue matiin. Nah, jadi begini. Oh iya, kelihatan. Jadi sebenarnya kontras tuh penting juga ya sebenarnya ya. Iya, jadi kontras penting biar semuanya kelihatan 3 dimensi gitu. Semuanya kelihatan 3 dimensi, ya. Biar ada dimensi ya, benar. Nah, ini. Nggak. Nah, ini cuma pakai lampu yang di atas. Ini kita nyalain lagi. Nah, jadi enak gitu. Ada shadow-shadownya, highlightnya ada. Ya, ya. Gitu. Lebih kelihatan dimensi lah daripada tadi benar-benar flat. Gua ada pertanyaan nih kok. Tadi kan emang kita kebanyakan ngeliat orang kalau foto makanan tuh pakai handphone, ambil angle-nya dari atas kan, top gitu, top down. Tapi sebenarnya ada angle lain nggak sih yang oke juga untuk ngambil foto makanan dengan pakai handphone aja? Maksudnya nggak hanya dari atas doang gitu? Ya, emang kalau dari atas sih yang paling umum ya. Dan emang kalau dari atas kelihatan bagus sih. Soalnya kan pertama tempatnya kelihatan, ininya kelihatan, ini kelihatan, semua kelihatan. Ini bagus misalnya kita mau kasih lihat semua yang ada di meja. Tapi misalnya lo pengen ngasih lihat sesuatu yang lebih tertentu, ya angle-nya tuh harus lebih dekat. Contoh misal kita mau kasih lihat si ini,
Sambal apa? Kentang. Sambal kentang ati. Ya ininya kita deketin. Oke. Nah, gini. Jadi nggak terlalu ke atas ya, agak ke samping dikit, dari agak setengah apa tuh ya. Jadi ya, ini kan kalau ini kan sejajar. Ya sekitar 45 atau segitu 60. Oke. Jadi intinya sih coba aja kan dari berbagai sudut, berbagai angle. Iya. Dan ini juga lumayan penting. Ya pokoknya sesuatu berwarna putih. Ini misalnya kita taruh bisa ngebantu. Nah ini contohnya. Ini kan lumayan gelap nih shadownya. Misalnya diisi. Di kentangnya berarti gelap ya? Oke. Jadi kentangnya lebih kelihatan lagi. Ya, sebagai pantulan untuk lebih buat. Oke. Itu lo pakai apa tuh? Kayak itu kan bukan lo buat kayak buat sendiri gitu kok. Yang tadi buat pantulan. Itu dari apa? Styrofoam. Styrofoam. Okay. Jadi sebenarnya nggak perlu lo beli di toko fotografi ya sebenarnya, tapi lo bisa buat sendiri sebenarnya. Betul. Atau pakai kertas atau orang baju putih juga bisa. Okay. Nah, kok ada yang nanya tuh dari Diki Iskandar, Kokobi lightingnya pakai merek apa? Putur. Nah ini kan foto makanan kok, tapi kalau foto minuman sama juga atau sedikit berbeda atau beda sama sekali? Kalau foto minuman ya secara umum sih mirip ya. Cuman yang bikin beda tuh, bentar ada sih sini contohnya. Bentar. Kita ambil. Gimana ya? Oke. Sambil nunggu Riko kasih penjelasan, bisa tulis kolom komentar kalau ada mau nanya-nanya lagi. Harusnya tuh hari ini kita ada setelah acara lo kok ada program Masak Chaos jam 4. Cuma mendadak kemarin malam narasumbernya kabarin dia nggak bisa, ada sesuatu hal yang lain. Jadi harusnya Pudut bisa pas tuh kalau habis belajar fotografi makanan terus bisa dipraktekin pas lagi masak ya. Iya. Nah ini kan foto minuman nih. Copy and Kopi Andes. Itu orangnya tuh ada online tuh. Keren banget kopinya katanya. Iya, parah. Nah jadi ya nah si kopinya, karena ini kan kopi, gue pengen tuh fotonya tuh lebih gelap. Jadi ya pakai si lampu ini juga, cuman lampunya lebih gue turunin lagi. Lebih gue turunin biar ininya bayangan di sini lebih kelihatan, lebih kencang. Lebih kencang, kayak. Tapi gue pusin si cahaya biar masih kelihatan si tulisan ini nih, kopi susu Andes 1 liter yang enak ini. Oke, siap. Jadi lo semakin dekat lampu dengan objek yang difoto, semakin keras bayangan ya? Iya. Oke. Ini juga nih, ini pakai si kopi Andes juga. Jadi pas foto kan dituangin tuh. Jadi ini karena pakai si lampu continuous, harus gue setting shutternya biar lebih cepat. Jadi shutternya ini sekitar 1000-an, jadi biar si air jatuhnya ini enak, biar nggak terlalu blur. Nah, ada yang juga nanya tadi nih, setting berapa lampu atau di situ mix light? Lo mix light berarti ya sekarang ya? Sekarang sih lampu sebenarnya 2.
lampu Oh, dari dua. si lampu ini kan, lampu continuous gede, sama lampu dari atas. Oh, lampu dari atas. Oh. Iya, Lampu. lampu dari atas ini ngasih feel dikit sih, jadi si bayangan ini nggak terlalu hitam. Oke. Jadi misalnya lampu atas itu gue matiin, hitamnya tuh lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi ya, lebih harsh. Nah, jadi tergantung gue maunya sih, misalnya emang mau lebih kencang, lampu yang di atas tuh gue matiin. Oke. Begitu. Ada yang komentar juga nih. Kayaknya, oh ini makeup artis nih kayak. Kayak makeup Oh, ya, ada iya. highlight dan shading. Ada shadingnya. Mm-mm. Bershot Kayak version nggak XDR4 lo? 15 fps. Oh, waktu fotokopi doang pakai version nggak? Oh pakai ya? 15 Oh iya fps. sih. Oke. Bershot ya biar ini momennya kan dapat. Jadi Iya. tinggal turun dapat. Terus sama ngurangin goyangan sih. Kan misal kita Oke. mencet terus-terus kan kameranya goyang-goyang nih. Iya. Jadi biar nggak terlalu goyang ya di burst aja. Siap. Tips dari Rico tuh, pakai burst. Jangan lupa mengurangi goyangan dan apa sih tadi lu bilang nggak mengurangi goyangan sama dapetin momennya ya. Iya. Sambil main piano om biar ada background fotonya. Tuh, Nah kok itu main Om piano tuh. Asra. Om Asra. Sama ini gue punya pertanyaan kan kita ada apa sih namanya itu kalau foto makanan atau produk ada istilahnya siapa sih yang pakai kayak tenda gitu apa namanya? Kok gue lupa sih. Oh yang itu sebenarnya itu buat foto produk sih kalau di tenda. Ya foto produk gitu. Itu lo sarankan nggak kalau mau buat foto makanan juga? Nggak terlalu sih. Soalnya kan Nggak kalau terlalu foto ya? tenda itu ntar kelihatan Flat banget tendanya. ya? Jadi, kalau bisa foto tenda ya kalau barangnya kecil banget Ya, sama itu. Apa namanya? Pengen cahayanya yang agak flat. ya, ya. Jadi misalnya punya props banyak sih ngebantu. Lo Itulah belanja props propsnya di mana aja kok belanja props? dari rumah, Pasar-pasar? dari Tokped, dari bekas-bekas gua foto sebelumnya. Jadi emang ngumpulin. Kalau ada yang mau beli bas juga boleh. Gua jual. Tuh, Ini jualan dijual, bas. pada dijual. Kalau ada yang mau beli, Lo koleksi bas juga ternyata ya? oh Gitar juga. iya, nggak sengaja. Kalau ada yang mau beli, monggo monggo. Nah, gue bilang teman-teman gue dah. Ada kebanyakan vendor. Kok jadi kan lo terus jadi selama pandemi ini nih lo benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali atau gimana nggak dapet job sama sekali? Selama 2 bulan sih nggak ada job sama sekali. Nggak ada ya. Kosong. Jadi emang pertama emang kerjaan gua kan kebanyakan foto-foto ini kan. Foto-foto yang ada modelnya, foto beauty, kalau foto fashion. Ya karena PSBB kan ya kita harus menghindari banyak kontak. Jadi ya banyak foto. Adanya ya foto-foto produk doang bisa. Kalau fotografer lain juga sama kok yang teman-teman lo yang lo kenal Kalau situasinya. yang kenal sih, guanya kan sama. Kalau yang nggak begitu kenal, ada juga yang bandel, tetap foto. Oke. Tapi ada kira-kira lo sama teman-teman udah mikirin nggak sih apa kira-kira jalan keluarnya nih kalau misalnya masa pandemi ini tetap panjang, PSBB kan baru diperpanjang nih sampai 4 Juni. Kira-kira ada hal yang lo bisa lo lakuin nggak, survival mode-nya apa nih? Kalau survival mode ya kita harus kalau bisa, ya, kalau mau tetap di foto, coba berkreasi yang unik. Kita misalnya kalau mau foto fashion ya paling fotonya kita harus styling produknya doang. Jadi kita foto fashion, baju-bajunya doang kita gelar biar cakep gitu, nggak pakai model. Oke. Tapi misalnya foto makanan kan masih bisa jalan terus. Berarti sebenarnya yang terkena dampaknya juga nggak hanya fotografer sebenarnya, ada model terkena dampak, makeup artist terkena dampak.
Ah, asisten lighting terkena dampak, produser kena dampak. produser kena dampak ya. Iya, makanya semuanya kena. Dan dari situ kan kebanyakan orang sekarang ya itu malah beralih ke jualan makanan. Ya, benar. Jadi di sini gue Karena, coba bantu. karena itu basic necessity-nya makanan kita. Hmm. Gitu. Oke kok, waktu sepertinya hampir habis. Mhm. Thank you banget udah sharing-sharing. Sama-sama. Thank you udah kasih lihat juga proses tadi itu benar-benar jelas kelihatan proses lo motret, kasih apa sih propsnya, angle-nya gimana juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau mulai usaha kuliner di rumah, mungkin bisa praktek sendiri, atau kalau memang mau minta tolong Riko bisa langsung DM ke lo ya di @kokobi, Iya, boleh. COCOBI. Terima kasih Siap. banyak loh, Mas Ra. Sama-sama, gue yang terima kasih loh. Paling bilang nih tayang ulang dong, ada kok, tenang, akan setelah ini langsung akan ada di live di IGTV-nya Kios Ojo Kios, @kios_ojo_kios. Di IGTV-nya akan di save dan kita akan taruh juga di YouTube-nya Kios Ojo Kios, tenang aja, akan ada di situ, jadi bisa ditonton selalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, sehat-sehat semua, kita tetap semangat dan survive, dan semoga bisa kita bertemu kembali secara fisik. Siapa nama kucing lo kok? Kucing. Namanya kucing. Iya, namanya kucing. Oke. Dan itu salam kecup buat si kucing dari Lorita yang MUA, makeup artist. Siap, sama-sama. Terima kasih juga. Banyak bahas lagi kembali buat Koko, Riko. Keren banget kok. Iya, terima kasih banyak. Dan bagi yang tadi udah nonton, terima kasih udah mampir. Ya. Dan semoga cepat dapat kerjaan proyek baru kok. Amin. Siap. Oke. Makasih kok. Sampai jumpa sore-sore semua. Dah.